Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana alaina bi nikmatis sihhah wal afiyah wa ja'ala ittikhadha asasan najah fid dini wad dunya wal akhirah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah la haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna min ibadikas sholihin. Amin. Jamaah subuh Masjid An-Nur, Bapak Ibu dan sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberi sehat wal afiyah, bisa menggunakan anugerah kesehatan yang kita terima untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala orang itu ketika dalam keadaan sakit, jiwanya itu dekat dengan Allah, walau raganya itu agak berat untuk digunakan mendekat padanya. Tapi kalau sudah sehat, itu biasanya jiwanya menjauh. Ya, jiwanya itu menjauh. Seolah semua ini otomatis, tidak ada yang mengendalikan. Nafas kita, fungsinya organ tubuh kita, semua itu ada dalam genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu terasa kalau sudah jatuh sakit. Jadi antara karepe karo fungsi organnya itu berbeda. Dan itu kita syukuri sehat ini bisa kita manfaatkan untuk taqarruban ilallah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai pengikut setia beliau. Ya. Lalu dibela, diberi pertolongan dalam menghadapi keadaan-keadaan yang gawat darurat. Disaksikan oleh Rasulullah bahwa kita adalah umatnya, walau beliau belum sempat ketemu dengan kita dan kita juga belum pernah ketemu dengan beliau, tapi ikatan iman yang ada di jiwa kita bertautan dengan iman yang ada pada diri Rasul, sehingga amal-amal yang kita kerjakan itu selalu berbingkai ati Allah wa atiur Rasul la'allakum tuflihun. Berbingkai taat dengan Allah, taat dengan Rasul, dan itulah kunci untuk mendapatkan kemenangan. Bahkan jika tidak dilambari dengan itu, tubtilu a'malakum, berarti kalian membatalkan, merusak terhadap amal-amal kalian. Jadi amal yang hanya berdimensi humanity, kemanusiaan, atau ketuhanan yang tidak sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya, itu batal demi hukum. Batal, tidak sah, karena syarat rukunnya tidak terpenuhi. Makanya rukun Islam itu dimulai dengan syahadatu alla ilaha illallah,
wa anna Muhammadar Rasulullah. Penyerahan seseorang terhadap seluruh hidupnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Tuhan yang memelihara semesta itu ditandai dengan ikatan syahadahnya yang kuat, kesaksiannya yang kokoh, tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini kita diuji supaya diketahui sebagai yang sungguh-sungguh atau yang main-main di dalam menjunjung tinggi menegakkan agama Allah. Di dalam kita berislam melalui ragam kejadian peristiwa, baik itu akibat daripada hukum sunatullah semesta ya, sehingga ada lagu mungkin alam sudah bosan dengan kita yang perilakunya semakin geladrah. Apa geladrah itu, Pak? Karpe dewe ngawur, wis sak karpe dewe tidak mengikuti ketentuan, ngawur. Ya. Perilaku yang geladrah sehingga menabrak terhadap hukum-hukum yang ada di semesta. Mestinya kita menjadi khalifah yang memakmurkan alam ini, tapi justru kita menjadi khalifah yang merusak terhadap alam ini. Eksploitasi yang berlebihan tanpa mengenal batas-batas naturalisasi terhadap sifat alamnya itu sendiri. Memperturutkan keserakahan dengan cara memaksa lingkungan sehingga kondisi alam ini rusak akibat ulah tangan manusia. Mestinya muslih berubah menjadi mufsid. Harusnya khalifah itu membangun dan memperbaiki kehidupan. Tapi yang sering terjadi justru karena pemimpin-pemimpin itulah sebuah wilayah menjadi rusak. Ya. Sebuah tempat, daerah menjadi rusak. Jadi kalau kita melihat sejarah dan kita berusaha untuk memahami siapa sih sebenarnya pengundang daripada malapetaka itu. Pengundangnya itu ya penguasa-penguasa itu. Yang mereka lalim. Lalim itu lalai dan dolim. Disingkat lalim itu. Lalai dan dolim, mengabaikan terhadap nilai-nilai yang mestinya ditegakkan. Atau boleh jadi perilaku-perilaku sosial, relasi-relasi humanity, kemanusiaan, sehingga membuat jarak dan jeda cukup jauh antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Muncul arogansi individual maupun komunal, merasa ada komunitas teristimewakan dalam sistem sosialnya. Kemudian hak primordial yang istimewa tadi itu dijadikan menegasikan, meluruhkan penghormatan atas perbedaan. Jadi sugih mestinya untuk bantu yang melarat, tapi sugih justru untuk menghisap kekuatan yang melarat. Berkuasa itu mestinya gunakan untuk menolong yang lemah, tapi justru berkuasa itu seringkali dijadikan mengintimidasi terhadap yang lemah. Itulah perilaku khalifatu fil ardi yang kebalik.
harusnya menjadi rahmatan lil alamin, tapi justru menjadi nikmatan lil alamin, menjadi sumber penderitaan, kesengsaraan bagi semesta. Oleh karena itu pagi ini yuk kita ngaji agar kita sebagai khalifatu fil ardi ini tidak menjadi yang disinyalir oleh malaikat ataja'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Tuhan, engkau mau bikin sosok makhluk yang pekerjaan sehari-harinya itu bikin kacau, bikin rusak di muka bumi dan saling menumpahkan darah satu dengan yang lain. Cara itu diantaranya kita menyadari bahwa dunia yang merupakan panggung sandiwara, ini bahasanya Pak Gofur itu selalu cari panggung. Jadi peristiwa apapun di aspek politik kekuasaan itu menjadi panggung sepanjang aktornya itu bisa memainkan. Sepanjang aktornya itu bisa memainkan. Alhamdulillah kondisi kita sudah level berapa Pak? PPKM kita level 1. Alhamdulillah. Iku lho, gawe level-level dhewe. Kemudian dibangga-banggakan sendiri, lupa bahwa semua itu ada yang menggerakkan, Allah Subhanahu wa taala. Koyok-koyoke itu kinerja kita. Ya. Padahal saiki sampean dukurno maneh ngono laporane ya gedhe, ngene itu. Sing sampean insepno maneh ya cilik. Mbok gawe-gawe dhewe, mau bangga-banggakan dhewe, membelenggu terhadap dirimu sehingga lupa terhadap Tuhanmu. Itulah manusia yang memiliki lahnal qauli. Lahnal qauli, kepiawaian bertutur. Sekarang istilahnya pandai membangun narasi. Ini bahasanya Pak Gubernur tadi, pintar pakai panggung situasi. Jadi seorang praktisi politik itu harus begitu Pak. Apapun keadaannya, yang nomor satu adalah dirinya. Sedangkan Tuhan itu kadangkala tidak terlibat dalam kehidupannya. Walau ketuhanan yang Maha Esa itu nilai dasar dalam kehidupan kebangsaan kita. Tapi kita bersyukur aja mengikuti irama yang begitu indah. Maka di dalam menghadapi ujian yang seperti itu, kita harus yakin seperti disebut dalam surat Muhammad, surat ke-47. Ya. Ayat yang ke-31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin wa nabluwa akhbarakum. Dan sungguh benar kami akan terus-menerus menguji terhadap kalian. Ini jangan dianggap ujiannya mari. Ya. Terus-menerus akan menguji terhadap kalian. Pandemik ujian, epidemik ujian, sehat ujian, waras ujian, sakit ujian, gitu. Hatta na'lamal mujahidina minkum, sehingga kami mengetahui siapa yang bersungguh-sungguh di antara kalian.
Aku ingin tahu mujahid-mujahidku di antara kalian. Aku ingin tahu siapa yang mujahid, yang bersungguh-sungguh di antara kalian. Wasabirin, dan siapa yang memiliki kesabaran di antara kalian. Jadi kalau hidup itu kita maknai ujian, maka alat yang harus digunakan menghadapinya adalah kesungguhan dan ketabahan. Ada orang yang bertanya, Ustadz, kondisi pandemik ini apakah azab, hukuman, apakah peringatan, tadkiro, apakah bala, ujian? Jawabannya sederhana. Hukuman bagi mereka yang telah melakukan pelanggaran kefasikan. Sebagian dari hukuman diberikan oleh Allah di dalam kehidupan dunianya. Peringatan bagi orang-orang yang beriman bahwa apapun yang terjadi itu ada yang menginginkan, yakni Tuhannya, dan puncak daripada keinginan itu adalah semakin mendekatnya Dia. Nah, bagi yang biasa-biasa, yang kadang-kala ketok imani, kadang-kala ketok ingkari gitu ya, maka itu balwah, ujian, supaya naik gridnya itu. Nah, dengan naik grid, tunjangan kinerja kesabarannya dan kesungguhannya itu akan meningkat. Akan bertambah. Jadi supaya diketahui siapa yang sungguh-sungguh dengan ragam peristiwa kejadian yang bervariasi, dan siapa yang sabar di dalam membawa dirinya. Wa nablu akhbarakum, bahkan kami pun menguji terhadap pemuka-pemuka kalian dan juga terhadap pimpinan-pimpinan kalian. Dan tidak hanya itu, di dalam pewartaan, pemberitaan itu pun ada ujian bagi kalian. Kabar-kabar yang Anda dengar itu pun menjadi ujian bagi kalian. Bahkan sekarang itu kalau kita bicara pilar kekuasaan gitu, itu diantaranya adalah media. Maka dulu itu ada nasyid Qasidaria itu yang menyanyikan dunia dalam berita, berita dalam dunia. Peran daripada pewarta yang disebut wartawan. Jadi kalau wartawannya itu jujur, dunia ini akan jadi makmur. Tapi kalau wartawannya itu kadzabu, pembohong, maka dunia ini ompong. Ya. Karena narasi-narasi yang ditulis, ya, yang digambarkan oleh pewarta-pewarta itu menentukan cara pandang pembacanya, cara pandang pendengarnya. Dan jenengan itu kalau disuguhi tulisan-tulisan yang bohong, kemudian jenengan itu menjadi orang yang percaya dengan kebenaran kebohongan itu, maka dengan sendirinya hidup jenengan ini berada di tengah sistem kebohongan. Sebaliknya kalau warta-warta yang ditayangkan itu adalah kebenaran, kemudian kita yakin itu sebagai yang benar, maka kehidupan kita berada dalam sistem yang benar. Makanya
tugas daripada juru penerang, juru dakwah itu diantara adalah mencerah cerdaskan nalar pandangan hidup manusia ini dengan apa? Dengan pesan-pesan kebenaran dan kebajikan. Jadi kalau nilai kebajikan dan kebenaran itu direduksi, direduksi itu diseleksi, kemudian justru yang baik dan benar itu yang kemudian hilang, ya, maka kebohongan dan kebatilan yang akan merajalela. Dunia akan damai ketika pembawa berita itu menceritakan kedamaian dunia ini. Dunia akan terus ribut, ramai, ruwet ketika pembawa berita itu selalu menceritakan keruwetan dan keributan. Maka pemenang di dalam kehidupan ini adalah yang mampu mempengaruhi terhadap orang lain. Ya. Kalau jenengan ingin jadi yang hebat itu ya harus mempengaruhi orang lain. Ya apa caranya orang lain itu bisa untuk mengikuti apa yang jenengan ingini. Masalah benar dan salah, baik dan buruk itu urusan yang berbeda. Tapi kemenangan terjadi ketika apa yang menjadi ide gagasan jenengan itu kemudian diikuti oleh halayak. Lah kebanyakan orang-orang yang kemudian tidak sabar, kemudian tidak sungguh-sungguh di dalam menjunjung tinggi menegakkan kebajikan dan kebenaran itu, umumnya mereka justru akan terbalik mengikuti apa yang mendatangkan murka Allah, dan kemudian ridho Allah pun dibencinya. Ya. Ridho Allah pun dibencinya. Nah, ini membangun tata nilai di dalam perilaku kehidupan kita menjadi kewajiban. Ya, kita itu harus punya tradisi, punya bahasa Arabnya itu adat istiadat. Adat istiadat. Kebiasaan yang diulang-ulang dan terus-menerus minta diulang oleh pelakunya. Namanya adat istiadat. 1 kali dikerjakan berat, 2 kali agak ringan, 3 kali ringan, 4 kali. Kalau nggak dikerjakan kangen untuk mengerjakan. Artinya apa? Kebiasaan itu telah mengikat dan menarik orang-orang itu untuk tidak meninggalkannya. Istiadat, meminta untuk diulang. Ya. Maka membangun tata nilai yang berbasis kepada kebajikan dan kebenaran melalui sistem ta'awuniyah, ta'awanul birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu mutlak harus kita lakukan. Makanya dulu kita itu sering diberikan support agar kita mampu membangun dakwah jamaah, gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Yuk kita bergerak untuk menghimpun, ya. Sekecil apapun ketika kita itu berkumpul, maka kita akan lebih kuat, lebih kokoh. Gitu. Walaupun kita besar, kita banyak, tetapi tidak berhimpun, bercerai-berai, maka kita nggak punya kekuatan apa-apa. Ya seperti sering kita melihat bahwa Indonesia ini mayoritas Muslim, tetapi potensinya itu berserakan sehingga tidak bisa dipertimbangkan kekuatannya itu. Ya. Ini luar biasa. Maka sering di dalam hadis yang diungkap itu la islama illa bi jamaatin. Sulit untuk menunjukkan bahwa ini loh Islam.
agama yang diridhoi oleh Allah. Ketika individu-individu muslimnya, pelaku-pelaku keislamannya itu tidak berhimpun dalam sebuah umat, tidak menjadi jamaah, gak ono imame, gitu, gak ada pemimpinnya, gak ono sing dieloki. Mula saiki kadang-kala iku kanca-kanca sebelah iku ya sing penting nek NU ya Muhammadiyah, nek Muhammadiyah ya NU, ngono ae. Kenapa? Ya sing wis ketok no Indonesia ini yang memiliki pemahaman yang moderasi di dalam kita menjunjung tinggi menegakkan kebajikan dan kebenaran, himpunannya sudah kelihatan teruji mulai tahun 1912 untuk Muhammadiyah, untuk NU 1926, gitu. Apakah itu mau disebut gerakan struktural atau gerakan kultural, sudahlah, itu dimensi pemahaman saja. Yang penting komunitas-komunitas ini harus ada. Ya. Kita jangan menyendiri, kita harus membangun komunas, ya, membangun komunitas itu. Makanya gerakan jamaah harus dihidupkan. Ya, Pak Gafur nanti cabang itu diundang sesekali, undangannya hanya sholat subuh berjamaah. Beb menawa undangannya Gusti Allah gak mempan, hayya ala sholat, gak budal. Eling ono undangannya cabang budal. Ya, harus ada strategi-strategi untuk membangun kebersamaan itu. Alhamdulillah lho awak dhewe sing ndek kanca wong mukmin, ngono lho. Innamal mu'minuna ikhwah. Masalah beda-beda biasa, beda-beda. Wong mangan ae disuguhi barange padha, rasane beda. Salah apa? Ilate iso-iso sing siji endraken ning sebelah kene, sing kene. Begitu dicucup ngene iki rasane beda-beda. Mula monggo dinikmati dhisik untuk merasakan perbedaannya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Lah iya, monggo dinikmati. Ono sing putih, ono sing jenengan dikon milih mana? Silahkan. Nah, ini alhamdulillah ini saya dibel sama Pak Imam. Ustadz, sesuai dengan saran Ustadz. Insya Allah besok pagi kita kasih kebuli. Alhamdulillah. Kebuli itu bahasa. Nah ya diterima. Kobul, kajate kobul. Nah jadi gerakan jamaah, ayo iya memang hari ini kita distancing, iya itu karena memang masih dalam situasi pandemik ya. Tapi kemarin ada pertanyaan di Masjid Nurul Itikad itu, Ustaz, lah iya sing wis berungkutan koyok ngono pakai APD lengkap iku yo terkonfirmasi gitu. Ono sing gak tahu ketok nggo masker yo ora kena, Ustaz. Terus piye ngoten niku? Nah, aku jawab, ilmune menungso kuwi terbatas. Ning Quran niku kaya dene tetesan air samudra. Yang ilmunya Allah itu sekiranya diteteskan itu didatangkan 7 kali samudra lagi itu gak habis ya. Jadi ilmune menungso ku sithik, sing diweruhi menungso ku sithik, apa maneh bicara sebab akibat. Akibat kesenggol sampean aku loro, apa ya mesti ngono durung karuan. Nek ilmune sing ketok ya ngono manjen, nang gone sampean ana viruse, ketemblekan kancane, nang gone kancane nemplek ning gone kanggo sampean. Tapi apa ya iso ngono? Ternyata enggak ngono kan? Isih ono masa inkubasi 14 hari. 7 hari pertama untuk mendeteksi apa betul di sini kenanya atau di sana kenanya atau di sono kenanya. Ilmu tidak bisa mendeteksi itu. Ilmu hanya bisa mengatakan pokoknya jaga jarak. Karena dekatnya kamu dengan orang lain itu peluang untuk terjadi
hubungan ya itu sangat besar dibanding kau menyendiri. Lah pertanyaannya, jane lho pandemi ngajari awak dhewe iku supaya banyak merenung mengenai jati dirinya itu. Ya, tapi ning omah ya stres Pak isoman niku Pak. Pemane gak ndek dhuwit belas. Gak ndek dhuwit isoman sak keluarga, tangga gak nyedek. Insyaallah segera mati Pak itu. Bukan karena virusnya, tapi karena tekanan jiwa dan kebutuhan ekonomi. Aku ngerasakno Pak Sis. Saya merasakan 2 bulan saya lockdown itu. Padahal saya berusaha wis nanti ngene tok Pak. Cedeki wong mundur Pak saya. Ternyata Tuhan itu maha adil. Ben kowe iso cerita Gus, kira-kira ngono karepe. Ben kowe iso cerita nek pancene dari sisi ilmu penyakit ini sangat berbahaya. Betul Pak, sampai hari ini itu rasanya itu banyak penurunan Pak. Baik fisik maupun psikis. Kemudian saya itu kalau siang dengan istri bilang apa? Ya kita ini kayak laskar gak berguna. Kayak laskar tak berguna. Jadi duduk lama dikit gitu wis keju kene nih. Utuh njaluk dibaringkan. Nanti lapar dikit perutnya itu kayak gas ini, kayak apa ya lambung itu kemudian perih gitu ya. Kalau dibiarin muncul gejalanya lagi. Pokoknya jenengan wis ojo ngrasakne. Nek sekedar dicicipi saithik gak apa-apa. Maksud gak apa-apa koyo penginane kan bareng Pak. Mulai Juli ku kan itu kan hampir semua orang itu kan ya batuk, adem panas itu. Tapi banyak juga yang nggak membau. Kemudian ini nggak terasa, hanya pahit saja kalau makan itu. Tapi tidak ada gejala yang lebih parah. Setelah itu kemudian sehat lagi. Saya itu kalau ke belakang-belakang itu ceritanya itu sama semua. Jadi ketika saya dirawat intensif di rumah sakit itu ternyata di lingkungan saya itu hampir semua orang mengalami, cuman nggak berani bercerita karena takut kena satgas. Takut kena satgas. Kalau sampai di swab kemudian positif lalu diisolasi, dia ganti duit terus piye? Pak, dijatah semua. Sampai dengan hari ini tuh aku sebenarnya kan ingin tahu obat yang dipaketkan presiden itu loh, sing jarine isoman mandiri oleh paket obat itu, obat bagi yang mandiri itu, supaya diberitahukan. Oh ternyata gak nutut Pak, terlalu luasnya Indonesia dan terlalu banyaknya pasien isoman. Ya. Tapi kita bersyukur Jember ini ada isoternya diperluas dan hari ini menjadi level 1. Kita bersyukur ya. Ada kegembiraan, jadi imun, jadi penyemangat kita. Tapi kita diwanti-wanti jangan abe. Ya. Ini saya copot kan jaraknya sampai ada 3 meter yang aku. Jadi tetap pakai ininya jangan lupa ya. Kalau maka saya minta di sini dikasih. Kenapa? Karena ini bergantian, megangnya itu bergantian. Karena itu ya kita kalau pegang ini biar ada rasa secara ilmu, ya. Jadi gerakan jamaah itu menjadi penting, ya. Karena memperkuat semangat untuk mencapai cita-cita bersama. Tidak mungkin Pak kalau kita tidak ketemu dan kita tidak saling mendiskusi atau mendialogkan itu. Ya, harus. Ya, makanya sekali-sekali Pak Gofur diundang ketua ranting. Sekarang diajak sholat subuh di Masjid An-Nur, meneh diajak nang Al-Hidayah, meneh diajak. Wis gerakan subuh wae lah. Timbangannya angel-angel gawe subuh berjamaah gitu. Dimulai kayak jari Turki ngono lho. Ya, jari Turki itu kebangkitannya dimulai dari gerakan
sholat malam. Jadi undangannya itu duduk jam subuh ngono enggak, undangan jam 3 malam, jam 3 dini hari. Aku biar nih saya aktivis muda itu ya anak-anak kampusan itu undangan jam 1 malam. Sampai istri saya itu nanya, Mas, iku jane acara opo sih? Undangan kok jam 12 bengi, undangan kok jam 2 bengi. Undangan saya itu sering gitu, Pak. Pada waktu masih muda, aktivis. Sementara istri kan juga masih muda. Kalau sekarang ini ya babah nih lah, bom mulai bom enggak babah nih. Sama-sama muda pada waktu itu, tapi saya sering keluar memang. Ya. Undangannya itu malam. Kenapa, Pak? Ya memang dia gerakannya sholat malam, setelah itu kemudian ngaji gitu. Nah, barangkali itu bisa untuk menjadi penguat. Nah, jadi Allah itu mendorong kita, mensupport kita agar kesungguhan itu terwujud melalui ujian-ujian itu. Ketangguhan, kualitas jiwa dan raga kita itu dibangun melalui ujian-ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya situasi yang apapun ketika kita menjadi bangsa Indonesia, menjadi warga Jawa ini, wis pokoknya orang gak enak kabeh. Ya. Enak semua. Kenapa? Karena dijiwai dengan keimanan yang kuat. Karena iman itulah yang di dalam ayat Allah disebutkan bahwa ketika orang itu bersungguh-sungguh akan ditunjuki jalannya. Ketika orang itu sabar akan dibersamai oleh Tuhannya. Jadi wong sabar, wong muksin, wong sabar iku dibarengi karo Gusti Allah. Sementara orang yang bersungguh-sungguh di jalannya Allah dibimbing dan dituntun jalannya menuju kepada kesuksesannya itu. Ya. Makanya wa antumul a'laun, kalian akan tetap menjadi yang tertinggi, teristimewa. Wala tahinu, jangan merasa loyo, jangan merasa ringkih, jangan merasa rendah diri, ya. Jangan pesimis, tapi harus ada optimis. Wa tad'u ila salam. Kenapa? Karena kau akan selalu menyeru kepada keselamatan. Jadi gerakan jamaah dan dakwah jamaah, gerakan kita berislam, berserah diri yang sungguh-sungguh tadi itu hakikatnya adalah gerakan menuju keselamatan, kedamaian, ketenangan. Kita ngaji nggak bikin onar, kita ngaji nggak bikin gaduh. Kita ngaji membangkitkan spirit ketenangan dan kedamaian kita dengan hati yang tenang dan damai akan bisa dirasakan oleh orang yang hidup bersama dengan kita. Wes jenengan deloken, wong kene atine imane kuat. Orang-orang yang hidup bersama dengan dia akan merasakan ketenangan. Masuk gak nyekel duit, gak tahu sambat mergo gak nyekel duit. Kenapa? Karena dia yakin bukan duit ini yang akan menjamin saya bisa bertahan hidup. Gitu. Wake dunyane dukur pangkate isine mung ngersula wae. Ya apa sih rakyatku? Ya apa sih aku dibuli terus sae ya. Jarine sing pimpinane Pak Kusno dadi ketua PDM angger nanti dirasani tok isine. Bersyukurlah ketika ada orang ngerasani kamu, berarti dia merasa memiliki dirimu dan dia telah mengambil peran dari peran kamu. Mestinya ngene Pak, mesti ngono Pak, kurang iki kurang. Lah berarti kan sudah mengambil peran sebagai kamu. Bersyukurlah sebagian kewajibanmu telah ditanggung oleh mereka. Ya, jadi rakyatnya ngeluh, pimpinannya ngeluh, umatnya ngeluh, imam, kiai, syekhnya, ustadznya ngeluh, menjadi bangsa yang ringkih karena mudah berkeluh kesah. Padahal umpama mau simpen ngono ae, gak ana wong eruh. Ya. Wong ma'akum, Allah akan selalu membersamaimu, walayyatirakumul a'malakum, dan dia akan senantiasa menampakkan kepadamu akan karya-karyamu. Yuk kita bikin karya-karya yang ya agak monumental. Supaya apa? Supaya karya itu bisa
menjadi bukti bahwa kita pernah ada di tempat itu. Sing kira-kira gak didol Pak Sis. Nek omah gede gedhong magrong embong, iya iki mbiyen omahe Pak Sis. Bareng wis oleh cucune didol misalkan. Entek kan sejarah. Tapi nek iki lho mbiyen masjid iki asale ngono, diubah bangunan iki. Duit sing gawe ngubah ngarep iku duwike Pak Sis. Nah, monumental. Tapi jangan diniati ngono, engko dadine riya. Baik, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaatnya. Monggo ada tanya jawab. Bismillah. Monggo. Saya ditanya oleh sahabat di WA itu, bagaimana pendapat Anda itu, kira-kira begitu, mengenai pejabat yang mengambil honor orang yang meninggal karena COVID. Saya hanya spontanitas saja, Ustaz. Jadi teringat kuliah tahun 76 bahwa dari filsafat kita hidup ini jangan melanggar yang namanya moral dan faksun. Sehingga saya jawab, karena saya punya sahabat yang saya katakan anak saya sudah karena dititip oleh bapaknya sejak SMA. Itu sekarang jadi asisten 1. Saya katakan jangan ikut-ikut makan uang itu. Kalau toh kebagian sampean infakkan kepada keluarga yang meninggal. Kalau aturannya memang sah boleh menerima honor, silahkan terima. Tapi sampean infakkan langsung kepada korban yang meninggal. Jangan serupiah pun dimakan. Kalau sampai makan 1 rupiah saja, itu menurut pendapat pribadi saya sama dengan makan babi 1 ekor. Itu gimana menurut Ustaz? Itu yang pertama. Maksudnya ekornya babi ya? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ditanya mengenai ponaan itu hanya diem saja. Ponaan ini menikah tapi dengan istrinya itu ya diem saja. Akhirnya saya bilang, kalau kita punya anak diam itu bagus, karena nanti mesti jadi wakil presiden. Tapi kalau punya anak pembohong bagus, nanti mesti jadi presiden. Ini apa penghinaan? Apa merendahkan? Oke. Ya, terima kasih. Innamal a'malu binniyah. Yang pertama, bahwa setiap perbuatan itu didasarkan pada motivasi panjenengan menyampaikan itu. Orang lain tidak bisa untuk memberikan hukum, karena itu mens areanya harus ada. Ya. Jadi kalau niat jenengan itu ada sarkasme terhadap realita, ya itulah nilai ucapan jawaban panjenengan tadi. Jadi kalau diem jadi wapres, kalau bohong jadi pres misalkan. Ya. Tapi lagi-lagi itu adalah norma yang salah. Apabila itu ditangkap sepintas oleh orang yang mendengar, kemudian dianggap itu sebagai prinsip, nilai norma, maka itu norma yang salah. Karena apa? Seolah syarat untuk menjadi pres itu adalah bohong, syarat jadi wapres itu adalah diam. Padahal tidak. Nah, jadi hukumnya sesuai dengan keyakinan yang ada di hati jenengan, hati yang mengucapkan. Maka yang terpenting sebenarnya pandai-pandailah melihat sisi baik dalam hidup ini agar kau bergelimang dengan kebaikan. Ya. Pandai-pandailah untuk melihat sisi benar dalam hidup ini sehingga kau akan selalu berada dalam kebenaran itu.
kebenaran yang mutlak itu milik Allah, kita nggak bisa. Kebenaran yang kita terima ada kebenaran yang nisbi, kebenaran yang relatif, atau kebenaran ilmu yang tentatif. Karena kebenarannya itu menganut terhadap premis yang membangunnya, ya, maka kita kembalikan saja kebenaran yang kita punya, kebenaran yang sangat-sangat relatif. Karena itu kita tidak boleh mengagul-agulkan dengan apa yang ada pada persepsi kita, yang ada dalam pengetahuan kita, yang ada dalam pengalaman kita. Karena sumber ilmu empiristik itu kan pengalaman, kejadian, kan begitu. Kemudian ditelaah, dianalisa dengan metode tertentu, kok ujungnya seperti ini, maka menjadi tesa. Dari hipotesa jadi tesa, lahir ujian yang berikutnya sintesa, kan begitu. Ya sudahlah, itu dunia ilmu. Tetapi hati kita nggak boleh menjadi tercederai karena keadaan yang ada ini. Situasi yang berkembang di hadapan kita jangan membuat kita hanyut. Saya sering katakan ketertarikan dan keterikatan terhadap dunia ini seringkali membawa kita luruh kepekaan kita, ya, sehingga kita itu larut di dalam realita yang kita anggap fakta, tapi sebenarnya hampa dari makna. Ya, nanti ada ngaji realita, fakta, makna, gitu ya. Oke. Nah, jadi saya kalau disuruh menilai itu selalu saya kembalikan kepada yang bersangkutan. Yang kedua, perbuatan itu benar atau tidak teruji ketika manfaat atau tidak. Jadi perbuatan itu kalau mendatangkan kemadharatan pasti itu tidak benar. Kalau perbuatan itu mendatangkan kebajikan pasti itu perbuatan yang benar. Ya. Lah, yang baik itu apa? Yang baik itu yang menenteramkan hati manusia. Standarnya jenengan misalkan menyampaikan itu kira-kira berdampak positif atau berdampak negatif terhadap milieu yang ada ini. Ya, kalau itu dampaknya negatif berarti kalimat itu ada kalimat yang tidak benar. Makanya kalimatun thayyibatun kasajaratin thayyibatin. Untian kata yang bermakna, berkualitas itu seperti pohon yang bagus. Di mana aswa sabitun fil ardi wa tal'an fil samai. Yang mana akarnya menghunjam kokoh dalam bumi, sementara dahan-dahannya menjulang tinggi ke angkasa. Nah, Allah menerima kata-kata yang baik dan Allah menerima perbuatan-perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang jelek, kata-kata yang jelek, balik dan awake dewi-dewi. Semakin kita mengatakan yang buruk, semakin buruklah diri kita ini. Kenapa? Karena kalimat itu tidak terangkat di Allah, tapi kalimat itu akan dijadikan setan untuk membisik-bisikkan satu dengan yang lain sehingga kembali pada dirinya sendiri. Makanya sak jengkel-jengkele ati, metune kudu hati-hati. Kan ngono ya. Ya. Sebenci-bencinya hati, ya, ketika mengeluarkan kalimat ini jangan sampai tidak dilandasi dengan kecintaan. Ya. Oke, itu yang kedua yang saya jawab dulu. Yang pertama tadi terkait dengan apa? Pejabat yang makan. Begini, saya ditanya wartawan juga kasus di Jember ini. Bagaimana menurut Ustaz? Saya jawab, Islam itu kan agama yang rahmatan lil alamin. Artinya Islam itu menjadi pensejahtera bagi siapapun yang hidup di semesta ini. Salah satu bentuk kesejahteraan itu Nabi menyebut hendaklah orang itu memberikan upah terhadap pekerjaannya sebelum keringatnya kering. Nah, pertanyaannya, apakah ketika seseorang yang karena jabatannya tadi kemudian dia mendapatkan hak, ya, itu kemudian dia tidak boleh mengambilnya, padahal itu hak dia. Kalau itu hak dia, maka itu diambil, harus wajib diambil itu, ya, karena hak dia. Ya, tetapi kalau kemudian dia setelah mengambil itu kemudian ada pikiran maslahah yang lain, kemudian dia berikan kepada orang yang keseripahan tadi, misalkan keluarga mayit misalkan, itu kebaikan dia yang kedua.
Kebaikan dia pertama mengambil haknya, kebaikan kedua dia berikan hak dia kepada orang yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Jadi ketika orang itu memang punya hak mendapatkan dari itu, ya harus diakui toh. Dan itu kenyataannya bukan harta daripada ahli waris, bukan harta tirka, bukan harta peninggalan. Nyata. Nah, kemudian dia bertanya, bagaimana menurut etika? Bagaimana menurut etika? Saya sampaikan, etik itu harusnya berdasar kebajikan dan kebenaran. Kita seringkali melihat ukuran etika itu ukuran kemanusiaan. Banyak sesuatu yang tidak manusiawi dianggap manusiawi, ada yang manusiawi dianggap tidak manusiawi. Itu kan karena logika yang dibangun itu sudah terbolak-balik. Saya bukan membela terhadap orang yang melakukan itu, tidak. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ketika ada hak diambil itu nggak ada masalah. Ketika hak diberikan kepada orang lain itu juga nggak masalah. Apakah perbuatanmu mengatakan bahwa dia salah itu tidak salah? Kan itu ada pernah begini, ada seorang Hasan Basri itu melihat laki perempuan kemudian ada minuman, botol minumannya, kemudian dia hanya berdua saja. Itu hatinya bergumam, wah jahatnya orang ini. Sudah kholwat, minum minuman lagi. Pikirannya mungkin lebih daripada itu, mungkin melakukan perbuatan ABCDC. Ternyata pada saat bersamaan, karena itu berada di tepi sungai, ada dua orang yang tenggelam, terhanyut. Si pemuda ini lompat, ambil satu dan diselamatkan. Yang satu nggak bisa diambil, mestinya ulama ini yang harusnya mengambil. Ternyata setelah ditafakurkan, 3 kesalahan besar ulama tadi itu. Berprasangka buruk kepada realita yang belum ditanyakan halnya. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang mestinya dia bisa lakukan untuk menyelamatkan orang, karena hatinya terpaku kepada perilaku yang ada tadi. Dan yang ketiga, suudzonnya yang tidak bisa terampuni. Nah, ternyata betul itu hanya cara Allah menguji kepada si alim tadi itu. Si pemuda tadi itu ngambil botol itu, dia ingin untuk ini botol masih bisa dimanfaatkan. Walaupun ini bekas minuman, tapi kan tetap ini botolnya bisa dimanfaatkan, maka dia ambil. Ya, dan dia datang kepada wanita ini tadi karena memang ada peminum itu yang akan menggoda kepada wanita ini, maka dia dekati. Maka 3 kebaikan pemuda sampai menolong kita tadi. Subhanallah. Seringkali kacamata kita terhadap kenyataan tadi itu tidak sampai kepada fakta, realita, kemudian makna. Akibatnya apa? Pikiran-pikiran buruk kita yang menyelimuti terhadap narasi yang kita bangun. Nah, sehingga ketika diketahui ternyata memang itu ada perbubnya, kemudian perbub itu kemudian dianggap menciderai kemanusiaan yang adil dan beradab, ya silakan diubah. Kalau sudah diubah kemudian masih ngambil, nah itu yang salah. Maka al-muslim bisyuruti, orang Islam itu terikat dengan perjanjian-perjanjian yang ada ini. Oleh karena itu, dalam hal yang demikian kita harus lebih arif. Makanya tidak semua yang kau tahu kau komentari. Yang kau dengar, kau lihat, kau komentari. Dan tidak semua pertanyaan itu dijawab dengan uraian. Boleh jadi dijawab dengan pertanyaan yang sama. Sehingga apa? Orang itu akan berpikir balik. Membalik otaknya yang tadinya sudah berpersepsi keburukan, dengan dibaliknya pertanyaan itu, maka persepsinya juga akan berbalik. Saya alhamdulillah banyak yang ngeritik, Pak, termasuk anggota pimpinan ngeritik. Pak Ketua memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan etika. Saya bilang di bawah itu etika tunduk pada kebenaran dan kebajikan. Karena kebajikan itu adalah nilai-nilai insaniat dan nilai-nilai ilahiyat. Maka bukan perilaku pejabat itu yang disoal, tetapi norma yang dibikin ini yang seharusnya diperbaiki dulu, sehingga tidak ada alasan bagi manusia itu melakukan
perbuatan kemudian dicibir, dicemooh gara-gara norma yang ada itu. Maka sekali lagi masalah etika, moralite itu harus tunduk pada kebajikan dan kebenaran agama. Baik, Bapak Ibu yang kami muliakan, saya kira itu mudah-mudahan ini menambah wawasan kita bersama, spirit untuk lebih baik karena kesungguhan dan kesabaran kita sedang diuji dan dipertaruhkan. Siapa yang bersama dengan Allah, taat pada Allah dan Rasulnya, insya Allah amal-amalnya terjaga, tidak gampang untuk terbatalkan atau terusak. Ya, mudah-mudahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang masih sakit segera diberi kesembuhan, termasuk ada Pak Wahid ya yang stroke ya, kemarin WA saya. Mudah-mudahan juga diberi kesembuhan, jamaah kita, keluarga kita, ya, anak-anak kita, ya, mudah-mudahan sehat semuanya dan jauh dari bala, ya, dari musibah. Ya, mudah-mudahan ujiannya membawa dia sukses, berhasil, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.